Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Ibrahim dari Teknik Informatika semester 3. Mohon maaf, Pak Zaina, saya di sini memakai laptop yang hari karena laptop saya tidak bisa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hostname, maksud dan fungsi pengisian name server 8.8.8 dan SSH pada server Debian. Yang pertama, jelaskan apa itu hostname. Hostname adalah nama yang diberikan kepada sebuah komputer atau server dalam jaringan. Hostname digunakan untuk mengidentifikasi komputer atau server tersebut dalam jaringan. Nah, yang kedua, maksud dan fungsi pengisian name server 8.8. Jadi, name server itu adalah sebuah server yang berfungsi sebagai resolver untuk mengubah nama domain menjadi alamat IP. Name server 8.8 adalah sebuah layanan name server publik yang disediakan oleh Google. Jadi, name server Debian ini untuk mengaktifkan resolusi nama domain ke alamat IP, meningkatkan kecepatan akses ke situs web dan layanan online lainnya. Nah, yang ketiga, jadi maksud dan fungsi SSH pada server Debian. Jadi SSH itu adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mengakses dan mengelola server secara remote. Pada server Debian, SSH juga dapat diaktifkan dengan menginstal paket Open SSH Server. Jadi setelah diaktifkan, Anda dapat mengakses menggunakan klien SSH seperti SSH atau aplikasi klien SSH lainnya. Untuk fungsinya, SSH itu bisa mengakses dan mengelola server secara remote, menjalankan perintah dan script pada server, mengupload dan mengunduh file ke server, dan yang keempat, mengkonfigurasi dan memantau server secara remote. Lanjut ke nomor 2, konfigurasikan SSH server pada Debian. Yang pertama-tama kita root, kita passwordnya. Kalau belum update dulu, jadi apt ketik apt get update, tunggu dia mengupdate. Nah, di sini sudah update, jadi kita akan menginstal SSH-nya. Kita ketik dulu ya, update, install, open SSH, open SSH server. Lalu kita menjelaskannya. Karena sebelumnya di sini sudah diinstal, jadi tampilannya akan kayak gini ya. Dan yang kedua di sini kita akan mengetik statusnya, klik system, ctl, status, SSH. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Lanjut, jadi lanjut setelah mengecek status SSH-nya, kita akan mengecek config-nya. Jadi ketik nama, spasi, pc, SSH, SSD, dan di sini akan menampilkan seperti ini karena ini tidak diubah sebelumnya. Jadi seperti ini. Ketika sudah bisa, kita akan merestart, tapi kita akan memutar X dulu. Kita akan merestart dulu.
Si SSH-nya kita langsung ke putih. Di sini kita akan mengetik hostname-nya. Saya hostname-nya itu ikutin untuk modul. Untuk portnya kita akan ganti 123. Nanti untuk akun putih. Di sini saya karena memakai layar tadi, jadi saya akan melalui akun lagi karena laptop saya nggak bisa. Jadi kita akan ngetik PIN. Dan sudah bisa untuk tingkat kenapa. Untuk nomor 3, jelaskan apa itu DHCP server, Linux sebagai router gateway. Jadi, DHCP server atau yang bisa disebut Dynamic Host Configuration Protocol adalah sebuah server yang berfungsi untuk mengatur dan mengalokasikan alamat IP secara dinamis kepada perangkat yang terhubung ke dalam jaringan. DHCP server memungkinkan perangkat untuk mendapatkan alamat IP secara otomatis tanpa harus diatur secara manual. Dan untuk Linux sebagai router gateway, Linux dapat digunakan sebagai router atau gateway dengan mengkonfigurasikan beberapa paket dan service. Di sini ada beberapa cara untuk menggunakan Linux sebagai router atau gateway. Yang pertama, menggunakan iptables. Yang kedua, menggunakan NAT atau Network Address Translation. Yang ketiga, menggunakan DHCP server. Yang keempat, menggunakan routing daemon. Jadi itu ada beberapa cara untuk menggunakan Linux sebagai router gateway. Lagi record di dashboard. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan apa itu DNS, maksud dan fungsi pada server Debian. Jadi DNS itu atau Domain Name System adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. DNS memungkinkan pengguna untuk mengakses situs web, email, dan layanan lainnya menggunakan nama domain yang mudah diingat, bukan alamat IP yang sulit diingat. Yang kedua kan maksud DNS. DNS itu untuk memungkinkan pengguna untuk mengakses situs web seperti yang tadi. Dan di sini juga lanjut saja karena penjelasan maksud DNS itu seperti yang tadi, kita akan menjelaskan fungsi pada server Debian, fungsi DNS. Yang pertama, menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Yang kedua, mengatur dan mengelola nama domain. Yang ketiga, mengarahkan lalu lintas jaringan. Yang keempat, mengamankan jaringan. Lanjut ke nomor 5, untuk mengkonfigurasikan Debian server sehingga dapat menyediakan layanan DNS dengan menginstal bin 9. Yang pertama kita akan menginstal bin 9-nya, apt get install bin 9. Karena sebelumnya sudah diinstal, jadi tampilan seperti ini. Langsung kita akan memasukkan CD-ROM-nya. Karena kita sudah memasukkan CD-ROM, kita akan masuk ke direktori bin 9-nya dengan mengetik cd spasi /etc /bin. Dan sudah seperti itu, kita akan cek direktori dengan perintah ls.
Ketika sudah, kita akan mengedit file name conf lokal dengan ngetik nano name titik conf titik lokal. Pastikan sudah benar. Tampilannya seperti ini jika sudah diganti. Di sini kita akan ctrl+o, enter, X. Ketika sudah diganti seperti itu, kita akan melanjutkan ke edit isi file db IBM Bekasi dengan mengetik nano db titik IBM Bekasi. Karena sebelumnya juga sudah dirubah seperti ini, tampilannya kalau sudah dirubah seperti ini. Jadi kita akan melanjutkan untuk tahap selanjutnya, yaitu untuk edit file db192. Ketik nano spasi db titik 192. Dan tampilannya akan seperti ini jika sudah diganti. Dan selanjutnya kita akan masuk ke edit isi file resolve. Kita di sini akan ctrl+o, enter, dan ctrl+x. Kita akan ketik nano spasi slash etc slash resolve titik. Pastikan sudah benar dan enter. Dan tampilannya akan seperti ini. Ketika sudah, kita akan merestart Bind 9-nya. Dengan cara slash etc. Ini kita akan melakukan restart pengujian ya. etc slash init titik d slash lagi bind 9 restart. Mungkin sebelumnya saya belum nge-save yang atas, jadi kita ulangi sebentar untuk
kembali yang atas. Terus kita akan mencoba merestart kembali. Kalau tetap violet, coba kita akan melanjutkan apakah bisa atau tidak. Kita akan menulis ns lookup spasi ibe lokasi titik net. Tampilannya akan seperti ini, tapi seharusnya ada root servernya. Jadi kita akan melanjutkan. Kita akan melanjutkan untuk ns lookup-nya. Apakah kita masih belum bisa, jadi kita akan apt get install dn dns details dan kita akan mencoba lagi untuk ns lookup lagi, tapi menggunakan alamat IP-nya 92.168.100.1. Mungkin karena laptopnya tidak bisa, mungkin saya cukupkan sampai